Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat apem panggang atau apem Jawa. Ini terbuat dari tape singkong. Rasanya aku jamin super enak banget. Teksturnya empuk dan lembut serta menul-menul. Ini hasilnya cakep banget ya. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, jadi bisa untuk ide jualan. Dan bahan yang digunakan juga ekonomis. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapin wadah, kemudian masukkan ragi instan sebanyak 2 sendok teh. Dipastikan ragi yang digunakan masih baru dan masih aktif ya teman-teman, agar nanti hasil apemnya bagus. Lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 400 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Jika dirasa terlalu banyak boleh dikurangin ya teman-teman. Kemudian di sini udah aku siapin santan sebanyak 1 liter. Ini santannya udah direbus sebelumnya dan dibiarkan hingga hangat-hangat kuku. Tujuannya agar raginya cepat aktif. Jangan menggunakan santan yang panas ya teman-teman, karena nanti raginya bisa mati dan hasil apemnya itu nggak mengembang sempurna. Nah, kita aduk rata. Kemudian kita masukkan tape singkong sebanyak 200 gram. Ini tape singkongnya udah aku buang sumbu tengahnya ya, dan dihaluskan. Nah, kita aduk rata seperti ini. Oke, kalau udah mulai rata, lanjut kita tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang sebanyak 120 gram. Setara kurang lebih 12 sendok makan. Jangan lupa diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, ini kita aduk rata dulu. Oke, kalau udah rata, selanjutnya kita tambahkan tepung beras sebanyak 500 gram. Ini aku pakai yang kemasan seperti ini. Jadi sebanyak 1 bungkus ya teman-teman. Untuk merek bebas. Dan diayak. Kalau udah, lanjut kita aduk. Kita tuang santannya sedikit demi sedikit dulu, tujuannya agar adonannya ini tidak menggumpal gitu ya teman-teman. Jadi mudah mencampurkannya. Nah, sambil kita aduk-aduk seperti ini. Kalau udah benar-benar rata, tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Lalu kita tambahkan garam ya, kira-kira setengah sendok teh. Agar rasa dari apemnya ini lebih gurih dan enak gitu teman-teman. Dan kita tuang sisa santannya. Lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah rata, selanjutnya aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadah, karena biasanya ada adonan yang masih mengendap gitu teman-teman. Nah, ini kita aduk dulu. Oke, aku rasa ini udah benar-benar rata. Kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 1 jam ya, agar raginya aktif dan mengembang teman-teman. Kita tutup menggunakan serbet bersih atau mau pakai plastik wrap juga boleh. Setelah kurang lebih 1 jam diistirahatkan, nah ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga busa ataupun buih pada adonannya ini berkurang. Jadi ini menandakan kalau raginya aktif ya. Jadi harus benar-benar muncul busa seperti ini teman-teman. Agar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan perasa vanila kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita aduk rata. Nah, ini adonannya siap untuk dipanggang ya teman-teman. Sebelumnya sudah aku panaskan cetakan, kemudian kita oles dengan sedikit minyak goreng. Ini agar nanti hasilnya nggak lengket ya. Kita gunakan apinya kecil aja seperti api yang mau padam teman-teman, agar hasil dari apemnya nggak gosong. Lanjut kita tuang adonannya. Cukup 3/4 cetakan aja ya, karena ini nanti akan mengembang. Nah, seperti ini. Kalau udah, kemudian kita tutup cetakannya
dan kita panggang selama 5 menit. Tetap menggunakan api paling kecil ya, seperti api yang mau padam. Oke, setelah kurang lebih 5 menit dipanggang, nah ini aku kasih timer teman-teman. Kita buka penutupnya, lalu kita beri hiasan potongan daun pandan seperti ini, agar tampilannya lebih cantik dan menarik teman-teman. Kalau misal nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan kita panggang kembali selama 5-7 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 7 menit, kita buka penutupnya. Masya Allah, hasilnya mengembang bagus ya teman-teman. Kita coba sentuh di permukaan atasnya. Kalau udah kering dan gak ada adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Dan bagian bawahnya sedikit kecoklatan. Nah, seperti ini. Tuh, cakep banget ya. Boleh kita oles lagi dengan minyak goreng, boleh juga enggak ya teman-teman, disesuaikan aja. Dan lanjut kita panggang untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini untuk hasil panggangan yang kedua, aku coba lihatkan permukaannya ya. Tuh, sedikit kecoklatan, ini nggak apa-apa teman-teman. Malah aku suka yang kecoklatan banget, karena ada rasa crispy-nya gitu. Tuh, cakep banget ya. Nah ini dia, apem panggang atau apem Jawanya sudah jadi. Masya Allah hasilnya banyak banget. Satu resep ini aku dapat sekitar 15 piece ukuran 8 cm. Tuh hasilnya juga mulus, putih bersih ya teman-teman. Ini aku coba belah. Masya Allah hasilnya lembut banget, empuk dan juga menul-menul. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya cantik banget. Ini kalau mau dijual Rp2.000 pun per satunya cocok banget teman-teman. Dan untuk harga jual boleh disesuaikan aja. Nah ini aku langsung aja mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini rasanya enak banget, manis, ada rasa gurihnya, empuk, lembut. Ini enak banget. Pokoknya kalau teman-teman cobain gak cukup satu. Dan kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Oke, untuk langkah pertama siapkan tape singkong yang sudah lembut sebanyak 400 gram. Untuk sumbu tengahnya dibuang ya teman-teman. Nah ini kita haluskan dulu dengan cara di blender seperti ini. Lanjut kita tambahkan santan sekitar 800 ml. Ini untuk mempermudah menghaluskannya ya. Oke, kita blender dulu. Kalau udah halus sisihkan bentar. Lanjut siapkan wajan, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel plain. Ini kemasan 15 gram. Kemudian bubuk agar plain kemasan 7 gram. Tambahkan juga gula pasir 100 gram atau boleh sesuai selera. Agar rasanya lebih enak, tambahkan juga garam 1/4 sendok teh. Nah ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang santan sebanyak 400 ml. Jadi untuk jumlah keseluruhan santannya 1200 ml ya teman-teman. Untuk 800 ml-nya kita gunakan untuk menghaluskan tapenya. Oke, kita tambahkan juga susu kental manis sebanyak 3 bungkus kemasan 38 gram. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tuang tape yang udah di blender tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Kalau udah lanjut diaduk kembali. Nah, kalau udah dipastikan rata, tambahkan vanilla essence agar rasanya lebih ada rasa creamy enak gitu teman-teman. Itu opsional aja ya. Dan tambahkan sedikit pewarna kuning agar warnanya bagus. Kita aduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, cukup matikan api kompornya. Jadi untuk konsistensinya lumayan kental nih teman-teman.
Oke, kita angkat. Untuk loyangnya cukup beri alas daun pisang aja, dan untuk motif siapin coklat batang sekitar 30 gram. Kita larutkan atau kita cairkan dengan adonan secukupnya ya untuk buat motif gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai motif boleh di skip. Karena tadi adonan pudingnya ini lupa kesaring, jadi aku saring aja pada tahapan ini. Tuh adonannya lumayan kental ya. Setelah disaring kita ratakan dan lanjut kita beri motifnya. Ini kerjanya lebih cepat ya teman-teman, karena adonan pudingnya ini kental jadi lumayan cepat nih ngesetnya. Dan bisa kita beri motif suka-suka aja seperti ini. Oke, kalau udah selesai biarkan dulu hingga pudingnya benar-benar set. Setelah pudingnya udah benar-benar set, baru bisa kita lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah beri alas dan dibalik. Dan ini hasilnya. Tuh hasilnya nggak lengket ya. Dan kita lepaskan alas daun pisangnya. Tuh motif daun pisangnya ada di pudingnya, cakep banget. Oke, langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas aja. Satu loyang ini bisa dibagi menjadi 3 potongan besar. Dan satu potongan besar bisa menghasilkan 8-10 pieces. Ini beneran teksturnya lembut banget teman-teman. Hasilnya beda ya, seperti bukan puding. Ini teksturnya seperti kue lapis teman-teman. Harum dari tapenya enak banget. Tuh, cantik ya. Oke, untuk rasanya gimana aku cobain dulu. Ini aku ambil pakai garpu. Beneran lembut banget. Beda ya, teksturnya seperti puding. Untuk rasanya aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak banget, legit, lembut, gak keras sama sekali. Kalau biasanya bikin puding itu ada keras-keras gitu kan ya teman-teman sedikit. Tapi ini gak ada sama sekali, beneran lembut banget. Enak, tapenya juga berasa legit banget. Dipadukan dengan rasa coklat ini makin mantap banget. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika seperti ini. Beri alas daun pisang juga agar lebih cantik. Dan ini pudingnya nggak berair sama sekali teman-teman. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, untuk langkah pertama, siapkan tape singkong sebanyak 150 gram. Pastikan ini tapenya udah matang, udah lembut ya teman-teman. Dan ini rasanya manis. Dihaluskan pakai garpu, kalau udah sisihkan. Lanjut kita siapin bahan kering. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Tambahkan juga tepung maizena 10 gram. Kurang lebih 1 sendok makan penuh. Baking powder setengah sendok teh. Nah ini kita ayak dulu ya. Untuk baking powdernya aku pakai yang double acting. Kalau pakai yang biasa gunakan sekitar 1 sendok teh atau boleh disesuaikan aja. Kalau udah diayak lanjut diaduk rata. Kalau udah rata sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 3 butir telur. Tambahkan gula pasir 120 gram. SP 1 sendok teh dan vanilla essence kira-kira 1/4 sendok teh. Karena di sini aku gunakan tapenya yang manis, jadi gulanya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini kita mixer kurang lebih 8-10 menit hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini. Nah kalau aku di sini sekitar 8 menit aja udah cukup, jadi bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Dan untuk konsistensi adonannya nggak terlalu kaku ya. Langsung aja kita tambahkan tape yang udah dihaluskan tadi. Nah seperti ini. Dan kembali di mixer kecepatan sedang aja ya, hingga benar-benar tercampur rata. Jika dipastikan udah benar-benar rata, kita sisihkan mixernya. Karena di sini wadah yang aku gunakan terlalu kecil dan adonannya juga lumayan kental. Jadi aku aduk aja pakai spatula seperti ini ya teman-teman. Kalau misal mau pakai mixer juga nggak apa-apa. Langsung aja kita tambahkan semua bahan keringnya.
Untuk mempermudah, ini kita bagi ke dalam 2 tahapan ya. Gunakan metode aduk balik biar lebih cepat nih teman-teman. Nah, udah rata, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan margarin yang udah dicairkan. Ini sebanyak 90 gram ya. Di sini aku pakai baker mix teman-teman. Jadi campuran butter dan juga margarin. Agar warnanya lebih cantik, bisa juga tambahkan sedikit pewarna kuning, opsional ya. Kalau misal nggak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa. Dan lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini. Lanjut kita siapin cupnya. Aku pakai cetakan bolu kukus ya teman-teman. Dan paper cup juga. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar cetakan yang kita gunakan. Dan untuk adonannya ini aku udah pindah ke dalam plastik untuk mempermudah menuangnya. Kita tuang hingga penuh boleh, 3/4 cetakan juga bisa teman-teman. Dan kita tambahkan topping keju seperti ini. Kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Pastikan ovennya udah panas. Langsung aja kita masukkan adonannya. Dan ini akan kita panggang di suhu 175 sampai 180. Api atas bawah selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 30 menit dipanggang, nah ini bolunya sudah matang. Kalau misal permukaannya mau lebih kering lagi, bisa menggunakan api atas di menit terakhir. Dan ini hasil panggangan yang kedua teman-teman. Agar hasilnya lebih bagus, sebaiknya tuang adonannya hampir penuh tapi sisakan sedikit ruang. Karena ini ketika dipanggang akan mengembang teman-teman. Untuk harga jual bisa disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan ya. Kalau di tempat aku sekitar 2000 sampai 2500 per piecesnya. Langsung aja yuk kita kemas. Ini aku pakai plastik OPP ukuran 9 x 10 cm. Sebenarnya ini terlalu besar plastiknya, bisa aja gunakan plastik yang ukurannya lebih kecil teman-teman. Disesuaikan aja, karena kebetulan yang di rumah adanya ini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini tuh, rapi, cantik banget ya. Tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Tuh, mantap banget. Satu resep ini aku dapatnya sekitar 28 pieces. Bisa banget untuk ide jualan. Dan ini hasilnya. Langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil satu. Tuh, bagian permukaan bawahnya bagus, kering. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, nggak bantet sama sekali. Dan ini wangi banget teman-teman. Satu rumah full dengan bau bolu tape ini. Enak banget. Nah, untuk serat dari bolunya seperti ini, halus banget, super empuk dan lembut. Oke, aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget, manisnya pas, tapenya berasa, kriuk-kriuk, kres-kres gitu dari keju panggangnya, mantep banget. Ini sih 100% cocok untuk ide jualan. Teman-teman selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Pertama, siapkan blender, lalu di sini udah aku siapin tape singkong sebanyak 300 gram. Tuh, kalau misalnya nggak ada timbangan kira-kira sebanyak ini ya. Lalu tuang air kira-kira sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita blender dulu. Jika dirasa udah mulai halus, nah ini boleh kita matikan blendernya dan kita tuang ke dalam panci ya. Kemudian kita tuang lagi air sebanyak 250 ml. Ini aku tuang ke tabung blendernya sekalian untuk bersihkan. Jadi kita pakai secara keseluruhan sebanyak 750 ml ya. Nah, seperti ini. Boleh diaduk-aduk sebentar. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masukkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus atau setara 80 gram.
Kemudian gula sebanyak 100 gram atau setara 7 sendok makan cembung seperti ini. Untuk 1 sendok makannya kurang lebih 15 gram ya, atau boleh disesuaikan dengan selera. Kemudian bubuk agar plain atau tanpa rasa sebanyak 1 bungkus, kira-kira kurang lebih 7 gram. Nah, kalau udah boleh kita aduk-aduk kembali ya hingga semuanya tercampur rata. Dipastikan tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau misal udah tercampur rata, agar warnanya lebih menarik, ini aku tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua. Kalau misal nggak ada juga nggak apa-apa, ini opsional aja ya. Dan diaduk kembali. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh dimatikan api kompornya dan terus diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, seperti ini. Kalau udah, nanti lanjut kita tuang ke dalam loyang. Sebelum dituang ke dalam loyang, kita pisahkan dulu sebanyak 2 sendok sayur di wadah yang berbeda seperti ini. Nah, ini akan aku jadikan untuk motifnya ya. Boleh disisihkan sebentar. Kemudian di sini udah aku siapin loyang ukuran 18 x 18 yang udah aku basahi dengan sedikit air agar nanti ketika pudingnya set mudah untuk dikeluarkan. Nah, ini kita tuang semua ya. Dan lanjut kita beri sedikit pewarna coklat untuk larutan puding yang udah dipisahkan tadi, dan boleh diaduk-aduk ya. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, selanjutnya kita beri motif di atasnya seperti ini. Tuh, kita buat aja garis-garis kecil. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Atau kalau mau motifnya berbeda seperti yang saya buat juga boleh, disesuaikan aja. Nah, aku rasa ini udah cukup dulu. Kemudian kita tarik motifnya seperti ini menggunakan penusuk sate. Tuh, kita lukis-lukis. Kita boleh berkreasi di sini. Untuk motif boleh disesuaikan aja. Dan untuk pinggir-pinggirannya ini aku tambahkan lagi ya, agar motifnya itu penuh, jadi kelihatan lebih cantik. Seperti ini. Nah, ini udah selesai aku beri motif. Selanjutnya kita biarkan pudingnya hingga set ya. Setelah pudingnya set seperti ini, boleh kita sisir pinggiran loyangnya untuk mempermudah mengeluarkan pudingnya. Nah, kalau udah, lanjut kita balik seperti ini. Boleh dibantu tekan. Dan aku pindah di atas piring ya. Tara, ini dia hasilnya. Puding tape singkongnya udah selesai. Selanjutnya boleh kita potong-potong sesuai selera. Di sini aku menggunakan pisau berigi seperti ini agar bentuknya ini lebih cantik. Kalau udah, kita potong kecil-kecil ya. Aku mau cobain. Aku coba ambil satu, aku taruh di atas piring. Nah, bentuknya seperti ini, cocok untuk sajian ketika ada tamu atau untuk oleh-oleh ke rumah keluarga. Dan aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya pas, tapenya itu berasa, bau harum dari tapenya itu segar banget. Mantep. Jangan lupa cobain ini di rumah ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.